ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu, selain melihat anaknya terjerumus dalam dosa yang ia sendiri tak sangka. Siapa sangka, di balik wajah lembut Sahara dan senyum sopan Agil, tersembunyi rahasia gelap yang membuat satu kampung terdiam? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kak Bian. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar, kamu dari daerah mana nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari fitnah, dan dilapangkan rezekinya. Amin. Siang itu, warung teh di ujung gang menjadi tempat paling ramai di kampung kecil itu. Asap rokok bercampur aroma gula merah dan gorengan panas. Namun bukan aroma itu yang membuat suasana tegang, melainkan bisik-bisik yang terus beredar. Nama Sahara dan Agil kini seperti mantra yang tak henti disebut dari satu bibir ke bibir lainnya. Para ibu duduk melingkar, pura-pura sibuk menyiapkan teh manis, tapi telinga mereka tajam menangkap setiap kabar baru. Katanya tiap malam Jumat, Sahara keluar rumah pakai jaket hitam. Naik motor Agil. Pulangnya subuh, ujar salah satu wanita setengah berbisik, sambil melirik kanan-kiri memastikan tak ada telinga yang terlalu dekat. Perlahan, gosip itu membesar seperti api kecil yang tersiram minyak. Sahara, perempuan yang dulu dikenal sopan, kini jadi bahan pembicaraan paling panas. Wajahnya yang manis dan tutur katanya yang lembut membuat banyak orang dulu segan, tapi kini justru dicibir. Cantik-cantik tapi nggak bisa jaga diri, celetuk seorang ibu lain, diiringi tawa miring. Nama Agil pun terseret. Driver rental yang selama ini dikenal jujur, rajin, dan sederhana, kini dicap laki-laki tak bermoral. Ia bukan lagi sosok yang ramah menjemput pelanggan, melainkan bayangan gelap yang setiap malam menjemput dosa. Hujan kecil turun tiba-tiba, tapi tak satu pun dari mereka yang beranjak. Suasana seolah menunggu sesuatu, atau seseorang. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar mendekat. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah pucat dan mata bengkak berdiri di depan pintu warung. Rambutnya terurai acak, dan napasnya tersengal. Semua percakapan mendadak terhenti. Hanya suara piring yang tergelincir di meja dan sendok jatuh ke lantai memecah keheningan. Perempuan itu menatap mereka satu persatu, dan dengan suara gemetar ia berkata, "Cukup, jangan bicara lagi tentang anakku." Tak ada yang berani menatap balik. Mereka saling berpandangan, pura-pura tidak tahu siapa yang berdiri di sana. Tapi dalam hati, semuanya tahu, perempuan itu adalah Ibu Agil. Wajahnya menggambarkan duka yang dalam, seperti seseorang yang baru kehilangan segalanya. Ia melangkah perlahan ke dalam warung, menatap meja tempat para penggosip duduk. Suaranya pelan namun tegas. "Kalau kalian mau tahu kebenarannya, dengar langsung dari mulutku. Jangan dari mulut yang tak tahu apa-apa." Warung itu hening. Hujan di luar mulai deras, menggantikan suara gosip yang biasanya memeriahkan siang. Mata Ibu Agil berkilat antara amarah dan kesedihan. "Anak itu bukan seperti yang kalian pikir. Tapi Sahara, dia bukan perempuan biasa." Kalimatnya menggantung di udara, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tak ada yang berani menyela, tak ada yang berani meneguk teh di depannya. Di luar, suara petir terdengar, seolah ikut menegaskan bahwa kisah yang akan ia buka bukan sekadar gosip, melainkan rahasia besar yang selama ini ditutup rapat. Hening menyelimuti warung itu sesaat setelah Ibu Agil berbicara. Suaranya pelan, tapi setiap katanya mengandung luka. Ia menatap kosong ke arah jalan, seolah di balik hujan ada kenangan yang menghantuinya. "Agil bukan anak jahat," ucapnya lirih. "Ia hanya terlalu mudah percaya pada kebaikan orang lain, apalagi pada perempuan yang pandai berpura-pura lemah." Semua mata kini menatapnya tanpa berkedip. Hujan yang menetes di luar seperti ikut menambah kesedihan yang menyesakkan dada. Dalam suaranya yang bergetar, kisah itu mulai mengalir. Agil, anak tunggal yang dibesarkan dengan susah payah setelah ayahnya meninggal, dikenal pekerja keras. Ia bekerja sebagai driver rental sejak usia muda untuk membantu ibunya.
Setiap pagi berangkat sebelum matahari naik, dan baru pulang larut malam. Hidupnya sederhana, tak pernah neko-neko. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan Sahara, seorang pelanggan tetap yang membuat segalanya berubah. Sahara adalah perempuan cantik yang tampak lembut, tutur katanya halus, dan sikapnya penuh perhatian. Tak ada yang mencurigakan darinya, setidaknya pada awalnya. Hubungan mereka dimulai dari urusan pekerjaan. Sahara sering memesan jasa antar jemput untuk urusan pribadi maupun keluarga. Ia selalu membawa aroma parfum lembut dan senyum yang menenangkan. Dari sekadar percakapan ringan di dalam mobil, perlahan menjadi obrolan panjang tentang kehidupan, keluarga, dan rasa sepi. Sahara sering bercerita tentang suaminya yang jarang pulang, tentang rumah yang terasa seperti penjara, dan tentang perasaan terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Agil, dengan hati polosnya, mulai merasa iba. Ia menganggap Sahara butuh teman bicara, seseorang yang bisa memahami tanpa menghakimi. Hari demi hari, rasa kasihan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sahara mulai meminta bantuan kecil, diantar ke tempat tertentu, disuruh menunggu di parkiran, atau sekadar menemaninya minum kopi di warung pinggir jalan. Dari situ, batas antara penumpang dan sopir mulai kabur. Sahara pandai memainkan kata. Tatapan matanya yang lembut membuat Agil merasa dibutuhkan. "Kamu satu-satunya yang ngerti aku, Gil," kata Sahara suatu malam saat hujan deras, ketika keduanya terjebak di mobil di depan rumahnya. Kalimat sederhana itu menjadi racun yang pelan-pelan menyelinap ke hati pemuda itu. Ibu Agil berhenti sejenak, menelan ludah. "Anakku bodoh," katanya lirih. Ia kira bisa menyelamatkan seseorang yang sebenarnya sedang menenggelamkannya. Ia ingat betul malam-malam di mana anaknya pulang dengan wajah letih tapi mata yang kosong. Ada rasa canggung setiap kali ditanya tentang pekerjaannya. "Cuma antar pelanggan, Bu," jawab Agil singkat. Tapi diamnya lebih banyak bercerita daripada kata-katanya. Sampai suatu hari, Ibu Agil tak sengaja mendengar percakapan anaknya lewat telepon. Suaranya gemetar, seperti seseorang yang terjepit. "Jangan sebarin, tolong, aku janji nggak bakal ninggalin." Begitu potongan kalimat yang terdengar. Sejak saat itu, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Sahara bukan lagi sekadar pelanggan. Perempuan itu telah menjerat anaknya dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Antara rasa cinta, rasa takut, dan rasa bersalah. Ia bilang Sahara ngancam bakal sebarin foto-foto mereka kalau berani pergi. Lanjut Ibu Agil dengan suara serak. "Waktu itu, aku cuma bisa duduk diam. Air mataku jatuh tanpa sadar. Anakku terperangkap dalam lingkaran yang ia sendiri tak tahu bagaimana keluar darinya." Warung itu kembali senyap. Tak ada yang berani menatap langsung. Mereka yang tadi sibuk bergosip kini hanya bisa menunduk, menyesali ucapan yang sudah terlanjur keluar. Hujan di luar mulai mereda, tapi hawa dingin yang tersisa justru semakin menusuk. Di mata Ibu Agil, terpantul satu hal. Penyesalan seorang ibu yang menyadari terlalu terlambat bahwa anak yang ia banggakan selama ini sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Malam itu langit tampak berat. Awan gelap menggantung seperti menyembunyikan sesuatu. Di gang kecil yang sepi, hanya suara motor Agil yang memecah kesunyian. Warga sudah hafal bunyi knalpotnya, deru lembut yang selalu terdengar setiap malam Jumat. Tak ada yang berani bertanya, tapi semua tahu kemana arah motor itu pergi. Di jok belakang, Sahara duduk menunduk, mengenakan jaket tebal dan masker. Dari kejauhan, pemandangan itu terlihat biasa, namun di baliknya tersimpan kisah yang kelam. Beberapa orang diam-diam memperhatikan dari balik tirai jendela. Ada rasa penasaran bercampur iba, namun juga ketakutan untuk mencampuri urusan orang lain. Mereka hanya bisa saling pandang, lalu menutup tirai perlahan, seolah tak ingin jadi saksi. Namun di antara semua yang menatap malam itu, ada satu sosok yang hatinya tak tenang, Ibu Agil. Seminggu terakhir, firasatnya terus bergejolak. Setiap kali suara motor itu melintas, dadanya terasa sesak. Malam itu,
Ia tak tahan lagi. Dengan langkah ragu, ia keluar rumah, menatap arah jalan yang baru saja dilewati motor anaknya. Ia menyetop ojek dan meminta pengemudinya mengikuti dari jauh. "Pelan saja, jangan dekat-dekat," katanya singkat. Di sepanjang perjalanan, hujan mulai turun. Lampu jalan berpendar redup, dan hawa malam terasa menusuk kulit. Di tikungan terakhir, matanya menangkap sesuatu yang membuat lututnya lemas. Motor Agil berhenti di depan sebuah hotel kecil di pinggir kota. Di bawah lampu neon yang berkedip, Sahara turun lebih dulu, menatap kanan kiri, lalu tersenyum samar pada Agil sebelum keduanya masuk ke dalam. Perempuan tua itu berdiri kaku di seberang jalan. Tangannya gemetar memegangi payung yang hampir terlepas. Hatinya berteriak, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Pandangan matanya kabur oleh air mata yang bercampur dengan air hujan. Dunia seolah berhenti berputar malam itu. Sosok anak yang selama ini dibanggakan, kini ia lihat sendiri masuk ke tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam gosip. Ia ingin berlari dan menghentikan, tapi kakinya tak mampu melangkah. Ia hanya bisa menatap dengan dada bergetar dan doa yang tercekat di tenggorokan. Waktu berjalan lambat. Hujan semakin deras, memukul-mukul atap seng dan kaca jendela. Ibu Agil masih berdiri di sana, menunggu dalam diam. Dalam pikirannya, perasaan marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia ingin memukul anaknya, tapi juga ingin memeluknya. Ia ingin mengutuk Sahara, tapi hatinya tak tega. Ia tahu, di balik semua kesalahan itu, ada hati anak muda yang tersesat karena cinta yang salah. Beberapa jam kemudian, lampu hotel mulai redup. Agil keluar lebih dulu, wajahnya murung, langkahnya berat. Sahara menyusul di belakang, masih dengan senyum tipis yang membuat darah ibu itu mendidih. Perempuan tua itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata bercucuran tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya hanya satu kalimat yang terulang-ulang, "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Hujan yang mengguyur tubuhnya seolah tak mampu mendinginkan bara di dadanya. Ketika akhirnya ojek yang tadi menunggunya memanggil, ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Ayo pulang." Sepanjang perjalanan, matanya kosong menatap jalanan basah yang berkilau diterpa lampu kendaraan. Malam itu, sesuatu dalam dirinya hancur, bukan hanya kepercayaan seorang ibu pada anaknya, tapi juga keyakinan bahwa cinta bisa menyelamatkan siapapun. Sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama. Ia tak lagi menatap wajah tetangga dengan percaya diri. Tatapan kasihan dari orang-orang terasa seperti pisau yang menoreh luka. Setiap kali suara motor terdengar di malam Jumat berikutnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Hatinya menolak percaya, tapi mata tak bisa berbohong. Di rumah kecilnya yang kini terasa asing, ia hanya bisa duduk menatap foto Agil semasa kecil. Anak yang dulu begitu manis dan penurut. Kini, bayangan malam di depan hotel itu tak mau hilang dari ingatan, menghantui setiap detak waktu yang tersisa. Pagi itu, udara kampung terasa berbeda. Burung-burung tak lagi berkicau riang seperti biasanya. Orang-orang berjalan dengan langkah tergesa, membawa kabar yang sama. Rumah Ibu Agil didatangi seseorang. Seorang pria berwajah keras, dengan mata merah dan rahang tegang, berdiri di depan pagar sambil memegang amplop besar. Di tangannya, terlihat beberapa lembar foto yang sudah kusut, seolah berkali-kali diremas oleh kemarahan. Ia adalah suami Sahara. "Keluar! Suruh anakmu keluar!" teriaknya dengan suara serak namun menggema. Warga berkerumun di kejauhan, menatap dengan napas tertahan. Ibu Agil keluar dengan langkah pelan, wajahnya pucat seperti kertas. "Ada apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria itu tak menjawab. Ia melemparkan amplop ke tanah, hingga isinya berhamburan. Foto-foto jatuh berserakan di kaki Ibu Agil, gambar yang menghancurkan hatinya seketika. Di situ tergambar jelas Agil dan Sahara, tertawa bersama di dalam kamar hotel, duduk berdua di balkon dengan tangan saling menggenggam. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal.
Kebenaran itu menampar keras wajahnya di depan semua orang. Jeritan kecil lolos dari bibirnya, tapi tak terdengar jelas karena suara desis warga yang mulai berbisik. Agil yang baru pulang kerja, masih mengenakan jaket dan membawa helm di tangan, tiba-tiba tertegun melihat pemandangan itu. Langkahnya goyah, wajahnya memucat. "Bu, ada apa?" ucapnya pelan. Namun belum sempat mendekat, tangan kasar pria itu mendorongnya dengan keras. "Kau berani rampas istriku? Hah?" teriaknya sambil meninju dada Agil hingga pemuda itu terjatuh. Warga menahan napas. Beberapa mencoba melerai, tapi suasana sudah terlalu panas. Ibu Agil berlari memeluk anaknya yang terjatuh di tanah. "Tolong hentikan, dia masih muda." Suaranya pecah, air mata mengalir deras di pipinya. Namun amarah pria itu tak terbendung. "Muda? Anakku muda juga waktu hancur karena orang seperti kalian. Perempuan murahan, lelaki murahan," katanya sambil melemparkan foto-foto itu ke udara. Kertas-kertas itu beterbangan seperti serpihan aib yang tak bisa lagi disembunyikan. Agil mencoba berdiri, namun matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Saya bisa jelaskan semuanya," katanya pelan, tapi tak ada yang mau mendengar. Suara-suara mulai terdengar di antara warga. Ada yang menyesali, ada yang menuduh. Beberapa wanita yang dulu sering bergosip kini menunduk, merasa bersalah. Tapi bagi Ibu Agil, semua itu tak lagi penting. Yang ia rasakan hanya perih luar biasa melihat anak yang dibesarkannya dengan cinta kini dipermalukan di depan semua orang. Pria itu akhirnya pergi dengan langkah berat, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tak seorang pun berani berbicara. Hanya suara Isa Ibu Agil yang terdengar, memeluk anaknya yang bersimpuh di tanah, mencoba menenangkan diri meski dunia di sekitarnya sudah runtuh. "Kita bisa perbaiki semuanya, Nak," ucapnya lirih. Tapi Agil hanya menatap jauh ke arah foto-foto yang kini basah oleh lumpur. Wajahnya penuh penyesalan dan keputusasaan. Malam harinya, rumah mereka sepi. Lampu tak dinyalakan, tirai ditutup rapat. Warga masih berbisik di luar pagar, tapi tak ada yang berani masuk. Dari balik dinding tipis, terdengar suara Ibu Agil berdoa dengan suara bergetar, memohon agar anaknya diberi kekuatan. Agil duduk di pojok kamar, menatap layar ponselnya yang penuh pesan ancaman dan hinaan dari orang-orang yang dulu memujinya. Dunia yang ia kenal telah berubah menjadi gelap. Dalam tatapan kosongnya, ada sesuatu yang perlahan memudar, semangat untuk bertahan. Suasana rumah berubah menjadi hening begitu suara tangis ibu pecah di tengah ruang tamu. Semua yang hadir hanya bisa menunduk, menatap lantai yang terasa dingin dan asing. Lelaki yang selama ini dianggap hina, yang dipaksa dinikahkan dengan gadis itu, kini berdiri dengan tatapan tajam namun penuh luka. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa beban masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Ia menatap ibu mertuanya dengan mata yang memerah, lalu membuka mulut dengan nada getir. "Sebenarnya, pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena utang masa lalu yang ingin aku balas dengan kehormatan." Suara detak jam terdengar begitu jelas di antara keheningan. Semua orang menunggu penjelasan yang akhirnya menyingkap rahasia yang membuat dada terasa sesak. Lelaki itu melanjutkan, "Dulu, ayahmu menyelamatkan ibuku dari kebangkrutan. Tapi setelah itu, ibuku diusir dari desa ini tanpa alasan. Kami hidup di jalanan, makan dari belas kasihan orang. Selama bertahun-tahun aku menanggung rasa malu, sambil berjanji akan kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menepati janji, menjaga putrimu sebagaimana ayahmu dulu menjaga ibuku." Suara beratnya menggema, membuat semua orang terdiam. Tatapan gadis itu perlahan berubah. Dalam hatinya bergejolak rasa bersalah yang begitu dalam. Selama ini ia menghina dan menolak lelaki itu, tanpa tahu alasan di balik ketulusannya. Ia menatap wajah suaminya dengan air mata yang mulai menetes. Lelaki itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop lusuh, menyerahkannya pada ibu mertuanya. Di dalamnya ada surat lama, bertuliskan tangan ayah gadis itu.
Kalau kelak anakmu tumbuh dewasa, jodohkanlah dia dengan anak perempuan keluarga itu. Mereka pernah menolong kita di saat semua orang berpaling. Begitu isi suratnya. Tangis ibu semakin menjadi. Semua bayangan buruk yang selama ini ia tanam tentang lelaki itu hancur seketika. Lelaki yang mereka anggap pengemis, ternyata mewarisi kehormatan yang tak pernah mereka tahu. Ia datang bukan membawa aib, tapi menunaikan janji suci dari masa lalu. Gadis itu mendekat, menggenggam tangan suaminya dengan lirih. Maafkan segala sikapku. Aku salah menilai. Aku tidak tahu. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar, tapi genggaman itu tak lepas. Lelaki itu menatapnya lembut, tanpa amarah, tanpa dendam. Sore itu, langit seolah ikut menangis. Hujan turun perlahan, membasahi halaman dan menutupi air mata yang tumpah. Di antara gemericik air, lelaki itu berkata pelan, "Aku tak butuh harta atau kehormatan. Aku hanya ingin diterima sebagai manusia." Kata-kata itu menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi gengsi. Hanya kebenaran yang akhirnya mempersatukan dua keluarga yang sempat hancur karena kesalahpahaman. Hari itu bukan lagi tentang pernikahan yang dipaksakan, tapi tentang cinta yang tumbuh dari luka dan pengorbanan yang tak pernah diungkap. Malam itu rumah terasa hangat meski hujan belum juga berhenti. Aroma kopi dan kayu basah memenuhi udara, menenangkan hati yang sebelumnya dilanda badai. Lelaki yang dulu dipandang rendah kini duduk di beranda, menatap derasnya hujan yang menetes dari atap. Wajahnya tak lagi menampakkan beban, hanya ketenangan yang lahir dari kejujuran. Di belakangnya, langkah lembut sang istri terdengar mendekat. Wanita yang dulu menolak kehadirannya kini membawa selimut, lalu dengan ragu menaruhnya di bahu sang suami. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang berbicara. Tatapan yang berisi rasa syukur dan penyesalan yang tak perlu dijelaskan dengan kalimat apapun. Hidup perlahan berubah setelah kebenaran itu terungkap. Desa yang semula mencibir mulai membuka mata. Mereka menyadari betapa keliru menilai seseorang hanya dari penampilan. Lelaki itu mulai dihormati, bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ia membantu warga yang kekurangan, memperbaiki rumah yang rusak, dan menolak setiap pemberian sebagai balasan. Hidup bukan untuk dihormati, tapi untuk memberi arti. Ucapnya setiap kali seseorang mencoba membalas kebaikannya. Kata-kata itu sederhana, namun menancap dalam di hati banyak orang yang dulu merendahkannya. Sementara itu, sang istri perlahan belajar tentang makna cinta yang sesungguhnya. Ia tak lagi mencari kebahagiaan dalam kemewahan atau pujian, melainkan dalam kesederhanaan yang membuatnya merasa utuh. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan. Setiap malam mereka berbincang di bawah cahaya lampu minyak. Tak jarang, mereka saling tertawa membicarakan masa lalu yang kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Dari luka yang dulu menyesakan, tumbuh benih cinta yang jujur, tanpa pamrih. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu teringat. Lelaki itu sering berdiri di depan makam ibunya, membawa bunga liar dan menatap langit. Dalam diam ia berdoa, memohon agar sang ibu tahu bahwa janji itu akhirnya terpenuhi. Tak ada lagi beban, hanya kedamaian yang tersisa. Sementara sang istri berdiri beberapa langkah di belakangnya, ikut menundukkan kepala. Kini mereka bukan lagi dua orang asing yang dipersatukan oleh keterpaksaan, melainkan dua jiwa yang disatukan oleh takdir dan ketulusan. Ketika matahari terbit di keesokan harinya, sinarnya menyapu halaman rumah kecil mereka yang mulai tertata rapi. Suara ayam, aroma tanah basah, dan tawa kecil di dapur menjadi pertanda awal baru. Segala luka yang dulu menjerat telah berubah menjadi pelajaran berharga. Cinta yang lahir dari luka itu kini tumbuh menjadi pengingat bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan dan setiap air mata membawa makna. Kadang Tuhan menulis kisah cinta tidak dengan tinta emas, tapi dengan goresan air mata agar manusia belajar mencintai bukan karena rupa, tapi karena hati. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa cinta yang dibangun di atas kebohongan hanya akan melahirkan luka. Kasih seorang ibu tak akan pernah hilang, meski dunia menghina anaknya. Jangan mudah menilai dari apa yang terlihat, karena kita tak pernah tahu badai apa yang sedang dihadapi seseorang. Semoga kita dijauhkan dari fitnah, dan diberi kekuatan untuk selalu memilih jalan yang benar, walau sesulit apapun. Amin.